Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clement. Jadi hari ini saya akan membahas soal berjudul Horror Dash. Jadi di soal ini kita akan diberi input 3 jenis variabel. Pertama itu T yang akan menunjukkan number test case. Terus ada N yang menunjukkan ada berapa banyak anak yang akan mengejar badutnya. Terus ada C, kecepatan masing-masing per anak yang mengejar badut. Terus kita akan diminta untuk mengoutput dengan format case, nomor test case, .2, spasi, kecepatan minimal yang diperlukan supaya badutnya nggak ketangkep, terus \n. Jadi kita langsung masuk ke codingnya aja. Oke, jadi di sini saya menggunakan variabel T sesuai dengan soal, banyaknya test case, terus saya scan, saya menggunakan loop 1 sampai T, terus saya menggunakan variabel N, now, dan max. N itu saya gunakan sesuai dengan soal juga, banyaknya anak, terus now itu yang akan saya scan nanti di sini, terus saya gunakan variabel max, jadi penanda dan sekaligus pembanding. Jadi cara kerjanya saya scan now, terus saya bandingkan nilai now dengan max. Jika lebih besar, maka nilai max akan diganti dengan nilai now. Jadi otomatis nilai terbesar akan ditampung di max. Terus saya langsung print case i.2 spasi max dan \n. Jadi ini akan saya coba compile. Ada 2 T-nya, terus 5 anak, 9, 3, 5, 2, 6. Akan muncul 9 sesuai dengan soal, dan 1 dan 2. Itu saja. Terima kasih. Jadi soal berikutnya adalah kindergarten counting game. Jadi inputnya itu adalah sebuah kalimat dan output yang dihasilkan adalah jumlah kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Jadi ini adalah codingannya. Pertama kita memiliki dua variabel, yaitu karakter A dan juga angka, dan juga sebuah variabel untuk angka. Lalu kita akan nge-scan kata tersebut yang memiliki array. Lalu kita memiliki loop. Loop itu memiliki sebuah selection atau sebuah syarat. Jadi kalau huruf tersebut merupakan sebuah spasi dan berikutnya bukan titik, atau huruf berikutnya itu adalah huruf dari A sampai Z, mau huruf besar atau huruf kecil, jumlah kata yang ada itu akan bertambah dengan 1. Akan tetapi jika menemu \n atau enter, dia akan langsung selesai for-nya. Lalu kita akan langsung print jumlah katanya. Jadi di sini kita coba contoh pertama. Kita copy, kita paste, kita enter. Nah, di sini kata yang ada hanya 2, yaitu meet. Lalu satu lagi. Kita coba, yaitu kalimat ini akan menghasilkan 10, sama seperti output yang diberikan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat sebuah program untuk mengecek apakah sebuah string itu merupakan sebuah palindrom atau bukan. Untuk mengecek apakah sebuah string itu sebuah palindrom atau bukan, kita bisa menggunakan codingan ini. Nah, cara kerja codingan ini adalah kita masukkan dulu ketentuan-ketentuannya, seperti E itu kebalikan dari 3, A itu kebalikan dari A, I itu I, L itu J, dan seterusnya. Nah, nanti kita ambil satu string, nanti kita akan cek apakah itu merupakan palindrom atau bukan. Jika benar-benar string itu merupakan palindrom, maka akan muncul kata tersebut merupakan palindrom. Kalau bukan, maka itu bukan palindrom. Nah,
Kalau kata itu palindrom, nanti akan dicek lagi apakah kata itu sesuai dengan kriteria di atas atau bukan. Setelah kata tersebut sesuai kriteria di atas, nanti akan dicek lagi untuk ketiga kalinya. Nanti akan dilakukan string copy dan string compare. Nah, di string compare ini nanti kita akan mengecek apakah palindrom itu merupakan palindrom biasa, mirrored palindrom, mirrored string, atau bukan palindrom sama sekali. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Richard William dari jurusan IT. Hari ini saya ingin membahas soal tentang Minesweeper. Bagaimana caranya kita menerima input bintang titik-titik ini dan mengeluarkan output sedemikian rupa. Pertama-tama, kita harus mengetahui konsep permainan Minesweeper terlebih dahulu. Contohnya, apabila saya menginput bintang titik 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 bintang. Nah, maka seharusnya output yang dihasilkan adalah bintang 1 0 0 1, maksudnya 1 2 1 0 1 bintang. Kenapa di sini bisa ada angka 1? Karena dia mendeteksi di sekitarnya di area di sini apakah terdapat bintang, karena di sebelah kirinya terdapat bintang, 1 bintang, makanya tercetaklah angka 1. Demikian pula dengan angka 0 ini, karena di sekitarnya tidak ada bintang, maka ia mencetakkan angka 0. Akan tetapi ini dengan angka 2 ini, dia mendeteksi di sekitarnya ada 2 bintang, yaitu yang satu ini dan yang ini. Maka dengan itu, untuk membuat program ini, pertama-tama kita harus menerima input berapakah ukuran kotak yang ingin kita cari. Misalnya di sini sampelnya 4 dan 4 kali 4. Maka di programnya kita terlebih dahulu scanf ukurannya berapa kali berapa. Kemudian kita baca lagi soalnya. Di sini di sampelnya dia akan terus menerima input sampai kita masukkan angka 0,0 dan 0. Maka di programnya kita looping ketika X bukan 0 dan Y bukan 0. Kemudian kita akan menerima input berupa bintang dan titik sesuai ukuran yang telah kita masukkan. Nah, di sini dia melakukan nested looping. Di dalam for terdapat lagi for yang berulang. Di sini
di for yang di dalam for itu, ia menerima inputan sebuah karakter, entah itu bintang atau titik, sehingga nanti akan terbentuk kotak seperti di sampel input ini. Setelah selesai menerima input, program akan pertama-tama mencetak field berapa. Karena ini kita beri nilai awal 1, berarti dalam percobaan pertama dia akan mencetak field 1. Kemudian dia akan menambah nilainya untuk mempersiapkan field selanjutnya apabila masih ada masukan program. Nah, setelah mencetak field 1, program ini mulai memproses data yang telah kita masukkan. Di sini saya menggunakan array 2 dimensi. Di scan pada saat scan juga sama. Maka kemudian array ini akan membaca dari 0,0, array 0 dan 0. Sebelumnya saya berikan contoh. Misalnya kita membuat input 3 dan 3. Otomatis kita akan memasukkan input berupa karakter dengan ukuran 3x3. Di sini letak posisi dari karakter ini kita bisa misalkan sebagai contohkan sebagai grafik. Di sini 0, 0. Di sini 1, 1. Ini 2 dan 2. Berarti otomatis yang ini adalah array 0,0. Kalau yang di sini berarti array 0, 1. Bukan koma ya, 0, 1. Ini juga seharusnya seperti ini. Dan ini 0, 2. Ini 1, 0. Begitu pula seterusnya. Saya terapkan juga dalam program ini. Nah, setelah membaca pada posisi mana ia menginput, kemudian ia akan membaca keadaannya. Jika array A, B, kita misalkan 0,0 sama dengan bintang, maka ia akan langsung mencetak. Namun apabila array-nya I, J sama dengan titik, dia akan masuk dulu ke nested looping lagi. Dia akan mendeteksi di sekitarnya array I, min 1 sampai I, min 1 sampai I plus 1 dan J, min 1 sampai J plus 1. Misalnya di sini kita misalkan yang ini 1,1 di. Maka ini akan mendeteksi apabila karakter 0,0, karakter 0,1, karakter 0,2, karakter 1,2, karakter 1,0, karakter 2,0, karakter
21 karakter 22 apakah terdapat bintang. Apabila terdeteksi terdapat bintang, maka programnya akan menambah variabel main satu, menambah satu setiap terbaca sebuah bintang. Setelah membaca semuanya, maka program ini akan menyimpan variabel bintang ini ke dalam jumlah bintang ini ke dalam main. Dan apabila karakter yang dideteksi bukanlah titik, maka dia akan langsung mencetak karakter tersebut. Misalnya bintang, dia akan langsung mencetak bintang. Kita coba jalankan programnya sesuai test case. Sampel inputnya 4, 4. Salah, ulangi lagi, jalankan lagi programnya. Nah, dia akan mencetak bintang 100, 22, 10, 1 bintang 10, 1110. Field 1 adalah seperti ini. Sama ya, dengan output yang dicontohkan. Coba kita import lagi 3 kali 5. Coba outputnya sama ya, bintang-bintang 100, 33200, atau bintang 100. Dan apabila kita masukkan 0 dan 0, program akan berhenti bekerja. Ya, demikianlah penjelasan singkat saya tentang program untuk main Minesweeper. Terima kasih, sampai jumpa.